Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senusantara, jumpa kembali dengan Arif ya. Kali ini saya akan meliput atau mereview ya, bukan mereview nih. Mengabarkan seperti apa tentang adat budaya pernikahan di Kabupaten Pacitan ya, khususnya di Pacitan, Jawa Timur. Nah, apakah pernikahan ini sangat memberatkan ya, memberatkan kedua belah pihak. Dan perlu diketahui Sobat Senusantara bahwa di Pacitan, Jawa Timur itu yang namanya pernikahan itu tidak harus mutlak ya mengikuti adat budaya Jawa yang sangat mahal. Jadi biasanya kalau mendengar istilah Solo ya atau Keraton Surakarta yang menghabiskan dana miliaran bahkan triliunan rupiah, nah ini tergantung kedua belah pihak atau kedua mempelai ya, baik kedua keluarga. Nah sahabat, jadi di sini bisa diminimalisir ya tentang adat budaya pernikahan yang paling sederhana mungkin sahabat, yaitu kedua mempelai ini datang ke KUA dengan disaksikan wali seperti itu ya. Tentunya harus membawa surat-surat dari kelurahan, dan tentunya ini kalau bahasa Jawanya ini kalisinten gitu ya. Syarat yang utama itu adalah kalisinten. Kalisinten itu dalam artian dengan siapa seperti itu. Jadi kalau cuma satu orang atau pria atau wanita saja tentu nggak bisa menikah ya sahabat. Jadi harus kedua belah pihak. Nah kalau sudah sah secara kekeluargaan, nah ini baru diurus surat menyuratnya, jadi administrasinya diselesaikan. Kemudian yang paling sederhana mungkin ini harus disesuaikan dengan kemampuan sahabat. Nah kali ini contoh video ini adalah video yang paling sederhana mungkin ya sahabat. Di Pacitan, khususnya di Pacitan ada dua tipe yang namanya punya gawi atau punya hajatan. Ini ada yang menerima sumbangan dan tidak menerima sumbangan. Yang paling sederhana adalah tidak menerima sumbangan. Tidak menerima sumbangan ini dalam artian tidak menerima sumbangan berupa uang ya atau berupa amplop. Sedangkan untuk para ibu-ibu ini masih menerima berupa beras, kemudian minyak goreng, gula, dan berbagai macam sembako. Berbagai macam sembako ini dinamakan tidak menerima sumbangan tapi menerima berupa barang. Nah istilahnya seperti itu. Dan kalau menerima amplop itu dinamakan sumbangan. Jadi ada dua tipe. Dan dari segi hiburan tersendiri sahabat, ini ada yang gratis, jadi sangat murah. Seperti hal yang di sini yang saat ini Anda tonton, itu ada hiburannya berupa hadroh atau al berjanji. Ini dari tingkat desa ya sahabat, dari tingkat dusun bahkan tingkat desa. Jadi ini bisa diminimalisir ya tentang biaya atau dana, jadi sesuai kemampuan. Dan selain hadroh atau al berjanji ini biasanya juga ada yang namanya keleningan atau uyon-uyon atau kerawitan Jawa. Mungkin di lain kesempatan saya akan meliput ya sahabat tentang hiburan yang berupa uyon-uyon atau keleningan Jawa. Ini juga bisa diminimalisir. Dan juga ada hiburan tayub. Kalau hiburan tayub itu agak memakan biaya yang mahal ya. Kemudian juga biaya wayang kulit, bahkan hiburan-hiburan lainnya. Dan kali ini saya bicara tentang hal hiburan yang paling minim ya, minimalisir tentang dana dan sesuai dikondisikan ya, sesuai dengan kondisi kedua belah pihak atau kedua mempelai. Tentunya harus memenuhi kesepakatan ya. Dan ini adalah upacara yang harus dilalui, yaitu upacara jemuk. Jemuk ini adalah satu pertemuan ya, atau berupa siraman. Kalau di Surakarta atau di Jawa Tengah itu upacara siraman, tapi kalau di Pacitan yang paling sederhana adalah siraman dari kedua orang tua. Dan ini tentu juga dihadiri oleh ketua adat. Dan di belakang itu ada yang namanya kembar mayang. Kembar mayang ini terbuat dari janur, kemudian juga ada
bunga dari Jambi, dan berbagai macam hiasan atau berupa mainan. Nah, di sini banyak sekali filosofi dan artinya ya sahabat. Kembar mayang ini diharapkan kedua mempelai ini akan menapaki atau menjalani rumah tangga dengan penuh cahaya, jadi penuh bersinar ya. Harapan yang sangat bersinar ke masa depannya. Dan ini juga diyakini setelah mempelai berdua melakukan siraman atau upacara kembar mayang seperti ini, nantinya yang cowok ya atau pengantin prianya ini akan bertambah ganteng gitu ya, bertambah gagah. Kemudian yang mempelai perempuan atau temanten wanitanya ini juga akan bertambah cantik dan bersinarnya setelah dilakukan upacara adat yaitu kembar mayang. Nah, kalau di Pacitan sendiri, khususnya di tempat saya ya, di tahunan baru ini boleh dibilang wajib ya sahabat kalau yang namanya kembar mayang ini, karena biayanya sangat minim. Ini sangat berbeda dengan dekoratif ya sahabat. Dan ini adalah contoh yang pernikahan yang menggunakan biaya agak besar, yaitu istimewa ya. Ini di Pacitan juga. Ini adalah saya ambilkan contoh pernikahan yang memakan biaya agak mahal. Jadi Anda harus disesuaikan ya dengan kondisi kedua belah pihak keluarga. Jadi jangan ribet, nggak usah repot seperti itu ya. Dibikin sederhana. Itu ternyata di Pacitan juga bisa, tergantung kedua belah pihak. Dan hiburannya sendiri ini juga bervariasi ya. Kalau misalkan hiburan dari luar kota atau luar daerah ya yang sudah terkenal, tentu ini juga mahal ya. Jadi tergantung kesepakatan mempelai berdua ya sahabat. Kalau di Pacitan itu tidak terlalu memberatkan, jadi tidak terlalu terikat ya dengan adat budaya Jawa. Jadi tidak seperti di Jawa Tengah atau mungkin juga di berbagai keraton ya, baik di Surakarta maupun di Yogyakarta. Ya, di Pacitan walaupun masih kental ya dengan adat budaya Jawanya, tapi ini harus disesuaikan kondisi kedua belah pihak. Sekali lagi, kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Dan terop yang seperti ini dilakukan secara gotong royong ya sahabat, jadi sangat minim biaya, bahkan bisa dibilang gratis seperti itu karena ini dilakukan secara gotong royong. Dan seperti kursi, kemudian juga gerabah, nah ini juga cukup menggunakan fasilitas dari pihak lingkungan, jadi tidak memakan biaya yang besar. Kemudian hajatan ini juga pesta ya, merupakan pesta. Ini juga bisa dilakukan secara sederhana, secara minim, mungkin dari kerabat dekat saja, kemudian dari lingkungan sekitar saja. Nah, jadi kalau mungkin biayanya sangat besar, ini bisa mengundang ya ke seluruh teman, ke seluruh masyarakat dengan acara yang minim atau sederhana. Ini bisa dilakukan di Kabupaten Pacitan. Nah sobat, sampai di sini dulu ya liputan kali ini. Tentunya masih banyak sekali liputan-liputan lainnya yang unik tentunya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya ke teman-teman untuk lebih tahu dan lebih dekat mempereratkan persahabatan kita, lebih tahu budaya dan adat di Kabupaten Pacitan ke sekitar Anda, bahkan ke Sobat Nusantara dan juga di luar negeri. Oke, sampai jumpa di liputan selanjutnya tentunya yang unik dan menarik masih bersama channel Adi Wijayanto Pacitan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, karena aku di darah aku di
Karo wingi. Karo wingi Bu. Nggih.